Puasa yang terbaik ini adalah puasa selain menahan makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa, yaitu mengisi waktu puasa ini dengan amalan kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, gimana? Apa kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Mas. Ya, kita mau ngobrol tentang Ramadan lagi, Ustaz. Siap. Kan Ramadan itu panjang waktunya, Ustaz. Iya, maksudnya waktu ini ya? Ya, dari subuh sampai maghrib kan panjang. Misalnya ini misalnya loh, Ustaz ya. Iya. Saya itu kalau menghabiskan waktu di sosmed buat nge-game itu nggak terasa, jadi puasanya nanti bisa kuat gitu, gimana, Ustaz? Ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala wa ba'd. Puasa yang terbaik ini adalah puasa selain menahan makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa, yaitu mengisi waktu puasa ini dengan amalan kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Itu yang harus kita lakukan dan kita sering-sering lakukan dan kita perbanyak. Maka kita tinjau ulang yang dilakukan oleh sebagian manusia pada zaman sekarang ini ya, yang mereka mabuk game mungkin atau sosmed dengan berbagai macam fasilitas yang ada gitu ya. Maka kita tinjau ya, kalau itu perkara yang sampai jatuh ke haram ya jangan sampai gitu ya. Jangan sampai dilakukan sedikit pun. Kalau misalkan ini perkara yang mubah secara asal ini diperbolehkan, cuman jangan berlebihan gitu ya. Misalkan baru habis subuh sudah pegang HP, nanti sampai baterai habis, misalkan jam 8. Dicas, dia beraktivitas sebentar, main lagi game atau yang lain sampai nanti hampir zuhur. Ini memperbanyak berlebihan dalam perbuatan mubah atau sia-sia, maka ini terlarang, yang menjadikan kualitas puasa seorang itu ya tidak bernilai tinggi di Allah Subhanahu wa taala. Tidak maksimal gitu ya. Tidak maksimal dalam kebaikan dan ketaatannya. Terus ketika kita menjelang berbuka ini, Ustaz. Menjelang berbuka itu karena saya ini kuat lah, Ustaz. Nanti berbukanya agak nantilah, atau kadang-kadang kalau sahur karena saya merasa kuat, enggak usah sahur lah gitu. Gimana hukumnya? Iya, puasa ini ada adab-adabnya ya, yang harus dijaga oleh seorang agar dia mendapatkan kesempurnaan pahala. Di antara adab yang dianjurkan yaitu untuk makan sahur. Oh, saya kuat, saya pengen diet saja, nanti biar cepat berhasil, akhirnya nggak sahur. Ini kurang tepat ya, karena Nabi SAW menyebutkan tasaharu fa inna fis sahuri barokah ya. Hendaklah kalian makan sahur karena di dalam sahur tersebut ada keberkahan. Ini yang kita cari. Meskipun kita orang yang kuat ya, terlatih gitu kan, karena mungkin sering kelaparan gitu. Atau karena dia gendut atau alasan yang lainnya ya. Yang intinya dia merasa kuat, maka hendaklah yang demikian tersebut gak jadi patokan. Yang jadi patokan ada dalil kita tetap makan sahur agar mendapatkan keberkahan. Bahkan di hadis yang lain, kalau kita pun gak sempat ya karena waktunya terbatas, mepet gitu kan, diusahakan tetap sahur. Misalkan dengan tegukan air, ini sebutkan segelas air saja. Iya, segelas air. Ini ada keberkahan ya, ada keberkahan, ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dari aktivitas sahur ini. Maka jangan sampai ditinggalkan ya dengan alasan apapun. Termasuk juga ada berpuasa adalah menyegerakan berbuka puasa gitu kan. Ya, walaupun kuat ya, walaupun kuat gitu kan. Karena dianjurkan kalau sudah datang waktu maghrib untuk bersegera. Nabi SAW menyebutkan ya, la yazalun nas fi khairin ya, senantiasa manusia itu berada di atas kebaikan kalau dia menyegerakan berbuka puasa gitu ya. Jadi kalau urusan ibadah, Mas, ini ya, ini yang dilibatkan itu dalil dan kita mengikuti. Adapun alasan-alasan yang lain, kalau memang sesuai dengan dalil ya alhamdulillah. Kalaupun tidak sesuai ya jangan sampai meninggalkan dalil karena alasan yang lainnya. Ya. Kemudian ketika kita hendak berbuka itu, biasanya kebanyakan kaum muslimin itu makanannya banyak. Ada sirup, kolak, takjil, gorengan. Nanti belum makan beratnya. Jadi kadang-kadang
ya bingung akhirnya Iya. menyia-nyiakan itu Iya. pripun Ustaz? Ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, kaum muslimin, silahkan kita menghidangkan makanan yang kita sukai. Ya. Cuman tinggalkanlah israf. Israf itu berlebih-lebihan. Ya. Karena berlebih-lebihan ini akan nanti melahirkan tabdir, yaitu menyia-nyiakan harta. Dan ini menyia-nyiakan harta hukumnya itu haram. Lantas apa yang kita siapkan ya betul-betul diukur. Gitu kan. Kalau kita bikin minuman, ya ini diukur minuman nanti bakal habis, gitu ya, tidak dibuang ya. Atau kita bikin makanan juga seperti itu, diukur ya, jangan sampai nanti dibuang dan seterusnya. Ini malah mubazir. Kalau memang kita ada kelebihan harta, lebih baik itu diberikan pada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala puasa yang dia lakukan dan juga pahala puasa orang yang diberi iftar tersebut ya. Intinya jangan sampai berlebihan, nanti bisa mengarahkan pada perbuatan mubazir dan ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mungkin Ustaz bisa simpulkan Ustaz obrolan singkat ini. Ya, yang pertama orang yang berpuasa ini harus memperhatikan adab-adabnya, ya, biar puasanya ini semakin sempurna, yaitu diantaranya makan sahur dengan mengakhirkannya, segera berbuka, menggunakan waktu ketika bulan Ramadan ini ketika berpuasa dengan berbagai macam kebaikan, ketaatan dan ibadah, ya, tidak melakukan suatu sesuai dengan keinginannya, tapi memperhatikan peraturan-peraturan syariat, ya. Kalau ini sudah ditepati, insya Allah janji puasa yang berkaitan ya dengan berujung ketakwaan, pengampunan, curahan rahmat, pahala yang besar ini akan didapatkan bismillah. Masya Allah. Demikian Ustaz, mungkin kita sambung lagi obrolannya di lain kesempatan. Barakallahu fiik. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.